Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi no namae wa Dwita Rahmadani Pasela desu. Watashi wa Nishi Sumatra no Padang karakimashita. Watashi wa Jambi Daigaku Kango Gakubu no Gakusei desu. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngasih tahu teman-teman tentang pola kalimat yang ada dalam bahasa Jepang. Nah, selain itu, aku juga bakal ngasih tahu teman-teman tentang penggunaan partikel dalam bahasa Jepang. Nah, sebelumnya, dalam bahasa Jepang itu berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Jika pada bahasa Indonesia pola kalimatnya adalah SPOK, maka dalam bahasa Jepang pola kalimatnya adalah S, K, O, dan P. Iya, benar sekali, predikatnya terletak pada akhir kalimat dengan keterangan terletak pada kata kedua. Nah, teman-teman, untuk partikel penanda fungsi kata dalam bahasa Jepang itu ada 3. Yang pertama, partikel penanda subjek, yang kedua partikel penanda predikat, dan yang ketiga partikel penanda objek. Nah, kali ini aku bakal ajak teman-teman untuk bahas satu persatu partikel penanda dalam bahasa Jepang. Simak terus ya. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, partikel penanda subjek. Nah, partikel penanda subjek ini ditandai dengan huruf wa atau huruf h dalam hiragana. Contohnya yaitu watashi wa, konnichiwa, konbanwa, dan lain sebagainya. Setelah partikel penanda subjek, yang kedua ada partikel penanda predikat nih teman-teman. Nah, untuk partikel penanda predikat ini berbeda ya dengan partikel penanda subjek. Tidak hanya satu, partikel penanda predikat ini ada 2, yaitu des dan mas, yang ditulis dengan huruf desu atau masu dalam bahasa Indonesia, namun dalam pengucapannya cukup dengan kata des atau mas. Nah, untuk partikel mas ini digunakan untuk kata kerja nih teman-teman. Contohnya, pasien itu menangis. Nah, untuk pasien itu partikel penandanya wa dan menangis mas. Jadi, untuk kalimat dalam bahasa Jepangnya menjadi kanjawa naite imas. Aku harap teman-teman mengerti ya tentang apa yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke partikel penanda yang ketiga, yaitu partikel penanda objek yang ditandai dengan o dan ga. Nah teman-teman, untuk penggunaannya pun berbeda ya teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Untuk partikel penanda O itu digunakan apabila predikatnya mempunyai aktivitas gerakan. Nah, untuk ga itu predikatnya tidak mempunyai aktivitas gerakan. Contohnya, perawat memasang infus. Nah, perawat ditandai dengan partikel penanda wa, infus ditandai dengan partikel penanda o, dan memasang ditandai dengan partikel penanda mas. Ingat ya teman-teman, untuk predikat selalu terletak di akhir kalimat. Jadi, bahasa Jepangnya adalah kanja-san wa chunyu o iremasu. Oke, selanjutnya aku juga bakal ngasih contoh nih buat teman-teman partikel penanda ga. Nah, untuk partikel yang penanda ga ini contohnya Nazwa suka sup ayam, dengan Nazwa ditandai dengan partikel penanda wa, dan sup ayam ditandai dengan partikel penanda ga, dan suka ditandai dengan partikel penanda des. Ingat ya teman-teman, jika ga dia tidak membutuhkan predikat yang mempunyai aktivitas gerakan. Jadi bahasa Jepangnya adalah Nazwa san wa chicken soup ga suki desu.
Oke teman-teman, gak terasa ya, kita sudah belajar tentang partikel penanda dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih contoh ke teman-teman bagaimana kalimat berpola S, K, O, dan P dalam bahasa Jepang. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu kalimat yang berpola subjek, keterangan, objek, dan predikat. Contohnya, yang pertama, adik memakan vitamin di posyandu. Nah, adik ditandai dengan partikel penanda wa, ditambah dengan di posyandu, ditambah dengan vitamin yang ditandai dengan partikel penanda o, dan memakan yang ditandai dengan partikel penanda mas. Jadi, untuk bahasa Jepang lengkapnya menjadi ototo san wa biowan naino vitamin o taberumas. Next ya teman-teman, untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini Lala mengerti penjelasan perawat tadi siang. Nah, untuk penjelasannya, Lala ditandai dengan partikel penanda wa, ditambah dengan kata tadi siang, ditambah dengan penjelasan perawat yang ditandai dengan partikel penanda ga, dan mengerti yang ditandai dengan partikel penanda des. Jadi untuk bahasa Jepang lengkapnya menjadi Lala san wa kyono gogo kankoshi no sutsumega rikai suru des. Oke, selanjutnya teman-teman, contoh yang ketiga, Jessica menolong bayi di rumah sakit. Nah, untuk Jessica itu ditandai dengan partikel penanda wa dan ditambah dengan kata di rumah sakit. Selanjutnya, bayi yang ditandai dengan partikel penanda o dan menolong yang ditandai dengan partikel penanda mas. Jadi, untuk bahasa Jepang lengkapnya menjadi Jessica san wa byoin naino akachan o tasakemas. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu Ayu bisa bahasa Mandarin hari ini. Nah, untuk pola kalimatnya, Ayu ditandai dengan partikel penanda wa dan ditambah dengan hari ini, kemudian ditambah dengan bahasa Mandarin yang ditandai dengan partikel penanda ga, dan bisa yang ditandai dengan partikel penanda mas. Jadi untuk bahasa Jepang lengkapnya menjadi Ayu san wa kyo pekin goga dekimasu. Oke, yang terakhir nih teman-teman, kita masuk ke contoh yang kelima. Lala menyuntik ibunya tadi siang. Lala ditandai dengan partikel penanda wa dan tadi siang, kemudian ditambah dengan ibunya yang ditandai dengan partikel penanda o, kemudian menyuntik yang ditandai dengan partikel penanda mas. Jadi untuk bahasa Jepang lengkapnya menjadi Lala san wa kyo no gogo hahoya o junyu surumas. Oke teman-teman, untuk pola kalimat dalam bahasa Jepang dan penanda fungsi kata dalam bahasa Jepang sudah aku jelasin nih ke teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang aku sampaikan ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa berlatih dan selalu belajar ya. Arigato!